Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas surah Al-An'am ayat 115. Studi ini merupakan sebuah telaah logis. Karena itu, dibutuhkan akal sehat untuk bisa menyimak video ini. Yang tidak punya otak dilarang keras menonton video ini. Jika kita buka Al-Quran, surah Al-An'am ayat 115, kita akan menemukan kalimat Allah seperti di layar kaca Anda ini. Ya, jadi apa yang tertulis ini itu merupakan kata-kata Allah, adalah wahyu Allah. Frasa firman Tuhanmu itu diterjemahkan sebagai Al-Quran. Ya, maka tidak heran dalam Al-Quran sesudah kata Tuhanmu di situ ada kata Al-Quran dalam kurung. Ya, nah kalau kita melihat wahyu Allah ini, tampak jelas wahyu Allah ini terdiri dari 3 kalimat. Nah, kita akan melihat makna atau tafsiran dari masing-masing kalimat. Ya. Dalam kalimat pertama, mau dikatakan bahwa wahyu Allah atau Al-Quran itu adalah sempurna, benar, dan adil. Ya. Nah, karena Al-Quran itu sempurna, sebagai konsekuensinya Al-Quran atau wahyu Allah tidak bisa diubah oleh siapapun. Ya. Nah, jadi kalimat kedua itu merupakan konsekuensi lanjut dari kalimat pertama. Kenapa tidak bisa diubah? Karena Allah itu Maha mengetahui. Itulah makna atau tafsiran dari kalimat ketiga. Ya, jadi tampak jelas antara kalimat 1, 2, dan 3 itu saling kait-mengkait dan saling menegaskan satu sama lain. Ya, nah, karena wahyu Allah inilah sering atau kerap kali kita jumpai sikap umat Islam yang arogan dan suka menghina agama lain. Ya, mereka melecehkan Alkitab orang lain yang suka diubah-ubah dengan mengatakan itu palsu. Tetapi bagaimana kalau kita menelaah tafsiran kalimat Allah ini dengan akal sehat? Kita akan lihat satu persatu. Nah, dikatakan bahwa wahyu Allah atau Al-Quran itu sempurna dan benar. Ya. Nah, kita dapat mengajukan pertanyaan, di mana letak kesempurnaan Al-Quran? Hampir dapat dipastikan tidak ada umat Islam yang dapat menunjukkan kesempurnaan dari Al-Quran itu. Ya, tidak ada. Ya. Karena kalau kita membaca Al-Quran, maka yang kita temukan di sana adalah kekacaubalauan, keterangan yang tidak jelas. Ya. Jadi wahyu Allah itu kacau balau. Wahyu Allah tidak jelas. Ya. Beberapa ayat mengatakan Al-Quran itu turun langsung. Ya. Tetapi beberapa ayat lain mengatakan berangsur-angsur. Mana yang benar? Tidak jelas. Ya. Kisah penciptaan ada wahyu Allah di satu ayat mengatakan 6 hari. Di surah yang lain mengatakan 9 hari. Mana yang benar? Tidak jelas. Ya. Wahyu Allah itu menggunakan kata ganti Allah yang kacau balau. Ya. Kadang dia menggunakan kami, kadang dia menggunakan aku, kadang menggunakan dia, kadang menggunakan Allah, kadang menggunakan engkau. Dan ini secara ilmu bahasa menunjukkan kekacaubalauan.
dan ketidakjelasan. Ya, itu. Dikatakan surga itu sifatnya kekal, ya. Tapi kok Adam dan Hawa yang sudah di surga bisa dikeluarkan? Berarti tidak kekal. Lebih aneh lagi, surga katanya untuk orang yang baik, tetapi dalam beberapa ayat iblis atau setan ada di dalam surga. Loh, kok bisa? Ini kan kekacauan, ya, ini mau menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu tidak sempurna, ya. Lantas, di mana letak kebenaran Al-Qur'an, ya? Kalau kita menyimak, wah, ada begitu banyak kesalahan, kekeliruan, bahwa Al-Qur'an, wahyu Allah bertentangan dengan fakta sejarah, bertentangan dengan data ilmiah, ya. Misalnya saja, ya, soal penyalipan Yesus, ya, sejarah dunia mengatakan Yesus mati di kayu salib. Kok Al-Qur'an mengatakan tidak, ya? Sejarah dunia baru mengatakan bahwa baru pada abad tahun 500-an sebelum Masehi itu ada hukuman penyalipan, tetapi Al-Qur'an menyebut penyalipan itu sudah ada pada zaman Yusuf 14 abad sebelumnya, ya kan. Ini kan bertentangan dengan fakta sejarah, ya. Belum lagi dengan data ilmiah, ya. Sperma itu tidak sama dengan air mani. Wahyu Allah setuju dengan geosentris, padahal ilmiah heliosentris, ya. Tidak ada unsur tanah dalam proses pencampuran sel sperma dengan sel ovum. Tetapi itu yang terjadi dalam Al-Qur'an. Di sini mau menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak sempurna, Al-Qur'an penuh dengan kesalahan. Nah, dalam kalimat kedua dikatakan bahwa wahyu Allah atau Al-Qur'an tak bisa diubah-ubah. Ya, benarkah Al-Qur'an tak berubah-ubah? Ya, kita ambil satu contoh saja dari surah Al-Anfal ayat 12. Ya, beberapa Al-Qur'an menulis pukullah di atas leher mereka. Al-Qur'an yang lain menulis penggalah kepala mereka. Ini sudah berubah. Yang satu pukullah, yang satu penggalah. Ya. Beberapa Al-Qur'an menulis pukullah. Beberapa Al-Qur'an lain pancunglah. Ini sudah berubah-ubah. Ini mau menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu palsu atau tidak asli lagi kalau kita menggunakan cara pikir orang Islam, umat Islam menilai Alkitab yang suka berubah-ubah dengan mereka mengatakan Alkitab itu sudah tidak asli lagi. Harus mengatakan Al-Qur'an sekarang sudah palsu dan tidak asli lagi. Terakhir kita akan melihat kalimat yang ketiga, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, kata Dia di sini itu dimaknai dengan Allah. Ya, itu. Lalu dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini diyakini oleh umat Islam sebagai wahyu Allah, kata-kata Allah sendiri. Nah, ya. Jadi dari sini bisa kita melihat bahwa waktu itu Allah berbicara kepada Muhammad dan mengatakan, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu loh, itu kata-kata Allah. Dan harus dipahami, harus disadari, Dia yang ada dalam kalimat itu bukanlah Allah yang berbicara. Ya, bukan. Dia berbeda. Jadi dapat dikatakan bahwa di sini ada dua Allah. Allah yang berfirman dan Allah yang Maha mendengarkan. Nah, inilah kajian logis atas surah Al-An'am ayat 115. Semoga Anda mendapatkan pencerahan. Sekian dan terima kasih.